Ya, Oke, bismillah. Ya, Pak Kemil jadi observer. Saya Lydia jadi hmm. coach Dan dan Bu Kamila jadi coaching. Nah, ya kan? Oke, terputus, terputus. terputus, Iya, sinyal di sana susah ya, Pak? terputus-putus saya dengar. Mm-mm. Mila dengar pas apa putus-putus juga? Iya, putus-putus. Putus-putus ya. Nih Saya udah. kabur ke depan berarti Terputus. biar jelas. Ya, wah tapi gelap. Gelap ya nggak kelihatan. Wah ini udah kayak Iya, Gelap, Kak. Gelap, nah, Kak. ini terang, udah terang. Ada. Hmm. Oke, silakan Pak Kemil memulai pertanyaan observasinya. ya, sebelum memulai Bu, ini dengan Bu Lydia, Bu, masalahnya itu terkait dengan keterampilan membuat karya tulis ya. Enggak Pak, sebagai coach saya mau mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Mm-mm. Oke. Oke, Jadi untuk pertanyaan berbobot ini umum ya Bu, iya Pak, masih umum, masih umum. iya. Jadi strategi yang saya siapkan untuk di sini nanti tentunya saya dengarkan dulu semua pertanyaannya, kemudian saya menangkap poin-poin dari jawaban Koci nanti. Dari situ akan saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Itu strateginya, Pak. Baik. Nanti kita saling melengkapi biar kalau salah-salah dan kurangnya Ya, dilengkapi saja. ya siap Pak, sama-sama. Masih belajar kita ini kan ya. Oke, Berarti tidak ada pengantarnya untuk kita masuk lagi nih Bu ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan, tidak ada ya, pengantar lagi, tidak ada sapaan, tidak ada lagi enggak nanti kabar-kabarin, tidak ada lagi Bu ya. ada. Jadi tetap sama. Jadi ini nanti saya praktek kepada Ibu Mila, situasi coachingnya tetap seperti biasa ya, menyapa dulu, mengakrabkan diri dulu, menanyakan tujuan, identifikasi potensi, kemudian tanggung jawab dan aksi. Salah, aksi dulu ya. Rencana aksi baru tanggung Rencana jawab. aksi. Iya, rencana aksi baru tanggung jawab. Oke, siap Oke. teman-teman semua? Siap, kita Kalau coba siap, ya. Ini kita ya, berlatih dulu. ya, let's get it on. Saya mulai dulu. Ibu Kamila boleh dihidupkan kamera, dihidupkan suaranya ya. Sudah, Ibu Lydia. Oke. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam, Ibu Lydia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Lydia. Bu Lydia, apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Nah, Bu Mila, ini saya melakukan supervisi hari ini pada Bu Mila. Ya, tujuannya untuk itu. Kemudian kita akan membahas nih hari ini adalah Bu Mila kemarin mengeluhkan bahwa terlalu banyak katanya ya tanggung jawabnya dan mengikuti beberapa pelatihan sehingga kesulitan saat menuntaskan. Benar begitu Bu Mila? Iya, benar sekali, Bu Lydia, karena ingin terus mengembangkan pemahaman dan meningkatkan kompetensi, banyak yang diikuti, saking banyaknya tugasnya pun banyak sekali, Bu Lydia. Inilah yang saat ini saya bingungkan, Bu Lydia.
Baik, berarti tujuan kita hari ini sambil kita bercerita ini berdiskusi bersama, nantinya diharapkan Bu Mila dapat menyelesaikan masalah Ibu terkait manajemen waktu mengikuti pelatihan-pelatihan Ibu yang banyak ini ya. Baik. Nah, oke. Bu Mila, sebelumnya bolehkah Bu Mila bercerita kepada saya saat ini Bu Mila ikut pelatihan apa saja? Terima kasih Bu Lydia. Saya sebenarnya sih mau curhat ini ya. Banyak yang saya ikuti, terutama kan saat ini walaupun sekolah kita itu belum mengikuti kurikulum Merdeka, tapi kan kita sudah mendaftarkan tuh di kurikulum mandiri. Otomatis kan kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di pelatihan mandirinya platform Merdeka Mengajar, Bu Lydia. Sementara di situ kan sangat banyak sekali topik-topik yang harus diselesaikan. Saya juga bingung karena mungkin karena kurang kepemahaman saya dalam membuat tugas akhirnya itu. Di samping itu banyaknya pelatihan yang saya ikuti, ya begitulah Bu Lydia, keteter, nggak sempat ngerjain tugasnya. Jadi gimana itu ya Bu Lydia? Oke. Mungkin Bu Lydia ada punya pengalaman yang sama sehingga saya bisa menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu, Bu Lydia. Baik, Bu Mila, kalau boleh saya bertanya kembali, selain dari pelatihan yang Ibu ikuti di PMM ya, di Portal Merdeka Mengajar, adakah lagi selain itu yang memberatkan Ibu Mila? Ada Bu Lydia, kemarin itu saya mengikuti pelatihan pembuatan penelitian tindakan kelas, karena kan ini sudah waktunya mau naik pangkat, jadi saya juga mau tahu gimana cara buat PTK yang baik. Jadi tugas membuat PTK itu kan juga memakan waktu, sementara tugas yang di PMM juga banyak gitu ya kan Bu Lydia. Jadi ya begitulah. Terakhirnya satu pun tak terkerjakan Ibu Lydia. Baik, Bu Mila, dari dua dua ini ya dua pelatihan utama yang sedang Ibu ikuti saat ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk dapat tetap mengikuti keduanya? Kalau yang di platform Merdeka Mengajar, saya sudah buka-buka videonya, saya sudah kerjakan refleksinya, dan alhamdulillah sudah mulai terkerjakan lah topik-topiknya itu, tapi masih modul-modulnya saja sama post-testnya. Masuk ke aksi nyata karena di pelatihan pembuatan PTK juga membutuhkan waktu melakukan penelitian siklus-siklusnya itu, tertinggallah apa yang mau saya kerjakan di aksi nyata tersebut, Bu Lydia. Sebenarnya sudah saya upayakan lah, misalkan mau mengerjakan nih topik pertama, tapi karena teringat, oh saya belum melakukan siklus di PTK saya, sementara sudah mau dekat pengumpulan kenaikan pangkat, begitu Bu Lydia. Baik, kalau menurut Bu Kamila sendiri, dari kedua kegiatan itu, manakah yang lebih penting menurut Bu Mila saat ini, bagi Bu Mila sendiri? Kalau bagi saya sih sebenarnya ya PTK itu ya, karena kan sudah mendekat jadwalnya, tetapi saya juga tidak mau menyia-nyiakan tugas saya di aksi nyata itu, karena kan kita tuh 8 topik ya, beli dia 8 topik, sementara ini sudah mau akhir semesteran ya kan, sementara waktu kita kan karena kita kurikulum mandiri itu kan hanya setahun sampai tahun depan. Tak terasa, takutnya nanti ya lama-lama waktunya habis, aksi nyata pun tidak ada yang terkerjakan. Begitu Bu Lydia. Oke. Nah, dalam pembuatan aksi nyata sendiri, selain kendala waktu, kendala apa lagi yang menurut Bu Mila? Kendalanya saya itu selain waktu ya mungkin pemahaman saya lah Bu Lydia, pemahaman saya dalam menentukan aksi nyata mana yang mau saya pilih. Itu kan ada beda-beda tuh aksi nyata setiap
topiknya gitu yang bisa kita buat gitu. Saya juga bingungnya di situ, Bu Lydia, terbenturnya di situ karena kurang pemahaman juga ya akan aksi nyata mana yang mau saya buatkan di topik tersebut. Baik, dalam memilih aksi nyata yang akan Ibu lakukan, apa pertimbangan yang Ibu lakukan? Saya pertimbangkan kemudahan lah, mungkin kemudahan dalam pemahaman membuat aksi nyata itu, Bu Lydia. Kemudian pemilihan waktu lah, waktu yang saya rasa tidak terlalu lama untuk pembuatan aksi nyata itu, karena banyaknya aksi nyata yang harus dilakukan ya mau tidak mau harus mengefisienkan apa yang mau dibuat dan waktu yang akan dilaksanakan untuk pembuatannya. Begitu, Bu Lydia, yang akan saya lakukan. Baik, jadi saat ini prioritas Bu Mila eh, terutama sekali di eh, kalau untuk peningkatan kompetensinya di pembuatan PTK. Demikian ya. Iya, Namun untuk benar, Bu mengejar Lydia. waktu, Ibu tetap juga harus menjalankan yang aksi nyata di PMM untuk kurikulum Iya, merdekanya. benar, Bu Lydia. Mm-mm. Nah, apakah kedua hal ini bisa berjalan sejalan kalau menurut Bu Mila? Ah, ini sudah mulailah Bu Lydia saya upayakan untuk berjalan sejalan karena kan memang dua-duanya itu sangat penting untuk saat ini. Jadi ya intinya sepertinya saya harus membuat pembagian waktu yang lebih baik lagi, tidak seperti selama hari ini yang banyak meninggalkan yang seharusnya bisa dikerjakan. Saya lebih banyak memprioritaskan hal-hal yang tidak begitu penting sepertinya, Bu Lydia. Oke. Buat Bu Mila sendiri, apakah materi-materi yang Ibu dapat di PMM ini bisa membantu Ibu dalam mengerjakan PTK-nya? Iya, benar Bu Lydia, karena ada materi-materi di PMM ini yang membantu saya untuk pembuatan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Jadi sebenarnya sejalan sih untuk saat ini dalam pembuatan aksi nyatanya di PMM dengan dengan pelatihan PTK yang saya lakukan untuk saat ini. Itu Bu Lydia. Oke. Bu Mila, kalau memang sejalan, kira-kira ya, kira-kira nih, bagaimana bagaimana Bu Mila mensikapinya atau mensiasatinya agar ya itu tadi kedua-duanya bisa berjalan. Sepertinya saya harus lebih mengefisienkan waktu dalam pembuatan PTK itu dulu Bu Lydia. Kan PTK itu nggak lama ya kalau mungkin dikerjakan hanya beberapa siklus saja. Itu saya lakukan di siang hari di sekolah. Kemudian untuk PMM-nya saya upayakan di malam hari menyisakan waktu untuk menyelesaikan aksi nyatanya. Sepertinya itu yang bisa dilakukan biar tetap berbarengan, Bu Lydia. Berarti dalam waktu dekat ini Bu Mila merencanakan agar dapat itu ya, agar dapat tetap mengerjakan PTK-nya sambil juga membagi waktu mengerjakan PMM-nya. Jadi siang PTK ya Bu ya di sekolah juga ya dipraktekkan bersama Iya, para siswa. Nah, oke. Nah, menurut Bu Mila siapakah ya yang di sekolah gitu yang bisa turut membantu Bu Mila dalam ini dalam melaksanakan kegiatan Bu Mila ini atau bisa mendukung Bu Mila? sepertinya teman MGMP saya, Bu Lydia, karena dia yang sangat paham kan tentang apa yang saya mau teliti di sekolah. Selain itu kan kita di sekolah ada komunitas, jadi dengan malam kami melakukan jimit untuk berusaha menyelesaikan aksi nyatanya. Siang saya sharing juga dengan teman itu dalam pembuatan PTK tersebut. Sepertinya teman MGMP saya, Bu Lydia, yang sangat pas sekali untuk masalah saya ini.
Baik, berarti nanti Bu Mila akan berbagi tanggung jawab, juga minta bantuan ya pada teman-teman satu MGMP dalam pembuatan PTK-nya. Nah, Bu Mila sendiri dalam membuat PTK ini, kira-kira eh, apa saja gitu yang Ibu butuhkan dari teman-teman MGMP? Apakah sebagai observer mungkin, atau sebagai teman untuk berefleksi, atau sebagai apa? Boleh disampaikan, Bu? Kalau teman saya sejauh ini mungkin ya ke depannya juga saya sangat butuhkan dalam hal membantu saya sebagai pengamat atau observer yang seperti Bu dia katakan. Kemudian bagaimana perbaikan dari setiap siklusnya yang saya lakukan, ya kan? Karena kan untuk peningkatannya itu kan butuh sharing juga teman supaya ada peningkatan untuk siklus berikutnya apa yang harus saya perbaiki dari perangkat saya Kak. Jadi sepertinya itu yang saya butuhkan sekali dari teman saya tersebut, Bu Lydia. Baik, jadi yang Ibu rencanakan saat ini pertama membuat prioritas waktu, membagi waktu ya, tadi membagi waktu. Kemudian kedua memberdayakan teman-teman satu MGBK, MGMP-nya, mohon maaf, satu MGMP-nya untuk ikut serta berpartisipasi dan membantu Ibu khususnya dalam merefleksi dan mengobservasi kegiatan PTK yang Ibu lakukan. Nah, kemudian untuk yang PMM-nya sendiri, apakah pelatihan ini bisa Ibu jalankan bersama teman-teman? Saya upayakanlah Bu Lydia, karena kan memang itu sudah merupakan kewajiban juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di malam hari saya coba sharing dengan teman yang juga mau menyelesaikan materi di PMM itu supaya kami sama-sama melakukan aksi nyatanya komunitas MGMP tersebut. Begitu Bu Lydia, sepertinya jalan yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oke, baik, Bu Mila tadi sudah membuat rencana, kemudian juga berkomitmen nih. Sekarang saya tanya, kira-kira kapan ini segera akan Ibu lakukan aksi Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi? Insya Allah mulai besok Bu Lydia, karena besok saya ada pertemuan juga di sekolah dengan MGMP Matematika. Jadi di situ nanti saya mau sharing dengan teman, mengajak beliau yang kemarin juga sempat menelpon saya bagaimana dengan aksi nyata supaya bisa terselesaikan dengan baik. Sepertinya mulai besok Bu Lydia. Mulai besok ya, Bu. Nah, Iya. siapa yang pertama sekali Ibu hubungi? Apakah Ibu ada melibatkan juga kepala sekolah misalnya, atau langsung saja ke ini, ke rekan-rekan? Pertama izin dulu ke kepala sekolah untuk meminta waktu besok pertemuan. Nah, beberapa mungkin 1 jam pelajaran aja kami pakai. Jadi saya mau minta izin dulu dari kepala sekolah. Kemudian setelah itu kami mulai berdiskusi dengan teman-teman di luar jam pelajaran supaya tidak mengganggu. Sepertinya begitu, Bu. Baik, Bu Kamila. Nah, eh, jadi nanti saya akan tunggu lagi ya, Bu Mila, bagaimana perkembangannya yang sudah Ibu lakukan. Mohon dikoordinasikan kepada saya, dan Bu Mila juga boleh ya, kalau misalnya butuh bantuan boleh kembali untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya tunggu ya Bu Mila untuk aksinya. Baik, Bu Lydia, terima kasih banyak ya sudah mau mendengarkan curahan hati saya sehingga saya lebih semangat lagi untuk bisa melakukan 2 aktivitas itu sekaligus. Terima kasih banyak Bu Lydia. Baik, terima kasih Bu Mila. Sampai jumpa lagi, jangan sungkan. Baik Bu Lydia. Assalamualaikum. Salam. Mantap, keren. Bingung kan ya? Bingung itu pas nanya-nanyanya. Pas nanyanya malah bingung. Mantap, mantap, mantap ini kita. Mat 20 menit ya. loh kita. Tapi Nggak terasa 20 menit. isinya 15 menit ya. Nah, sekarang refleksi dulu, atau Pak Kemil nanya ini, yang pertanyaan pasca observasi. Refleksi dulu kayaknya ya. Refleksi saya dulu ya.
Iya, refleksi dulu mungkin biar sedikit kita cuma membuat refleksi dulu Bu. Kalau menurut Iya. saya, Nah, kalau saya tadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, presensnya dapat, itu presensnya dapat. Yang masih perlu diperbaiki tentunya itu tadi keterampilan bertanya. Nah, bertanyanya mungkin kena, tapi gayanya kebanyakan apa gitu. Jadi kalau pertanyaan coaching itu kan sebaiknya katanya jangan pakai apa gitu ya, kayak ngerasa dituntut. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk tetap presence tadi ya menyimak dengan baik tentunya dari pertanyaan-pertanyaan Bu Mila tadi dan yang ingin diperbaiki ke depannya tentunya itu tadi. Membuat kalimat itu ternyata nggak gampang ya, karena betul. langsung kan ya refleks langsung refleks kan nggak diiniin sebelumnya. Jadi respon Desain. iya membiasakan respon yang keluar itu agak-agak gimana gitu. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Oke, kalau Mila sendiri apa yang Mila rasakan saat di coaching? Di coaching ya sebenarnya ya muncul sih ide, jadi muncul ide baru sih sebenarnya kan. Oh ternyata sekaligus juga nggak ada masalah gitu ya kan. Walaupun tadi ketika ditanyain gitu, apa ya, apa ya, bingung takutnya jawabannya itu jadi pertanyaan baru ya nanti kan nggak bisa dijawab gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya ya menambah ini, menambah pemahaman Keyakinan ya. juga, jadi ilmu baru. Ternyata Mila bisa jalanin dua-duanya dan ternyata bisa Iya, sejalan gitu ya. kan itu bisa dilakukan alangkah indahnya. Oh, Ini kita masih ngomongin muluk-muluk ya. Iya. Oke. Kemudian oke, udah habis refleksinya. Kita balik ke ini Pak Kemil yang pasca observasi. Nah, iya. Pasca observasi Bu ya. iya. Ya, jadi di pasca observasi itu saya melihat bahwa prinsip coaching sudah hidup Bu. Artinya bagaimana Bu Mila berusaha untuk menggali apa yang menjadi tantangan dan apa yang menjadi kendala dari Bu Mila untuk bisa keluar dari permasalahannya. Kemudian itu bisa diilustrasikan dengan berbagai macam indikator yang sudah disampaikan oleh Bu Mila untuk mengembangkan keinginannya. Itu kemudian yang berikut bahwa eh, ada ada semacam basis data yang diperbandingkan antara dua kegiatan yang sama-sama urgen dan prinsip untuk bisa dikembangkan dan ternyata sudah dibuat semacam penilaian sendiri oleh Bu Mila untuk memilih mana yang bisa difokus untuk dikembangkan. Kemudian yang berikut yang dapat saya lihat adalah ada keinginan kuat dari Bu Mila untuk bisa mengeksplor apa yang menjadi solusi atau alternatif yang ingin dikembangkan. Sehingga coaching yang diperlihatkan oleh Bu Mila itu betul-betul menurut saya itu adalah sejalan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Bu Mila itu sendiri. Itu kira-kira menurut saya, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Kemil buat observasinya. Nah, menurut Pak Kemil sendiri, tadi dari keterampilan yang ingin saya kembangkan, kan saya tanya tadi garis Ya, bawah ini gitu, keterampilan makanya. ya keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Betul. untuk keterampilan itu selama proses coaching tadi gimana Pak Kemil? Ya, jadi keterampilan yang Ibu bertanya itu sangat potensial, Bu, untuk menggali bagaimana proses prinsip coaching yang sedang dijalankan. Jadi pertanyaan Ibu itu sudah betul-betul memberikan kesempatan kepada Bu Mila itu untuk mengeksplor apa yang dia inginkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ingin didapat. Jadi sudah berbobot apa yang Ibu sampaikan mungkin barangkali yang tadi yang Ibu katakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang
memulai dengan apa yang tadi Ibu katakan tadi itu mungkin itu yang mungkin bisa dibenahi, tetapi menurut saya itu tidak menjadi masalah karena itu juga bagian dari untuk menggali keingintahuan terhadap Bu Mila, Bu. Baik, Pak Nah, Kemil. Kemudian Pak Kemil, ini malah saya yang nanya sama observer. iya, Nah, menurut Pak Kemil sendiri, tadi kan, nah, indikatornya tuh pas saya nanya atau saya jawab itu, saya bertanya dan Bu Mila menjawab, berarti nyampe ya. Jadi ya menurut Pak Kemil indikatornya pertanyaannya berbobot karena akhirnya Bu Mila gitu dapat ini ya, dapat ya, jawab. dapat jawaban yang betul. Jadi indikatornya tercapai karena apa yang menjadi keinginan atau permasalahan dari Bu Mila itu dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dia miliki itu bisa tercapai untuk bisa dipilih betul-betul esensi untuk bisa dilaksanakan. Jadi pengembangan dari Ibu itu betul-betul bisa membuat Bu Mila itu menentukan pilihan yang tepat. Baik, terima kasih ini Pak Kemil. Kemudian satu lagi Pak Kemil, saya merasa tadi saat diskusi atau saat proses coachingnya, ternyata saya sendiri itu masih susah kan ya, membuat pertanyaan yang oke lah gitu kalau menurut saya. Karena kebanyakan apa-apa, dan kemudian saya ada beberapa kali menggiring Bu Mila, seperti kan menanya gimana, apa mana ngelapornya duluan gitu kan ya. Nah, menurut Pak Kemil sendiri, apakah boleh saya lakukan itu? Ya, kalau menurut saya itu bisa saja tetap dilakukan, Bu. Sepanjang yang kita giring itu kan kita tidak menawarkan alternatif, kita tidak membuat solusi pilihan kepada Bu Mila untuk menentukan pilihan tidak. Tetapi itu kan untuk membawa pemikiran Bu Mila itu agar supaya betul-betul lebih menggali lagi hal-hal yang menjadi kendala, kekuatan, kemudian potensi di dalam dirinya untuk bisa memilih mana yang terbaik. Itu kira-kira menurut saya, Bu. Oke, makasih Pak Kemil. Nah, Ya. sesi 1 akhirnya selesai. Tunggu Sesi ini 1 selesai. Mantap, Bu Mila, aman. Mantap Pak Kemil, mantap kali ini. Aku sampai lupa nanti masalah kali Ya. itu apa kompetensi. Jadi kita punya second pemandu pasir Bu Lydia ini, second pemandu Iya, pasir. memang narasumber kali ini Pak Caca jadi Stop dulu, narasumber stop recording kita. dulu.